Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Ahmad SPD dari SMA Negeri 4 Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan saya adalah mahasiswa PBG kategori 3 dari Universitas Pattimura, dan di sini akan berbagi video PPL 2. Selamat menyaksikan. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam Selamat pagi. Pagi. Mulai pembelajaran hari ini kita berdoa. Satu orang memimpin doa. Oke, terima kasih. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya mau lihat email kalian atau speaking kalian. Dimohon untuk berdiri di meja masing-masing. Secara luar biasa. Oke, satu kali lagi. Secara luar biasa. Oke, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Bapak mau cek hadiran kalian. Hari ini semua hadir? Hadir. Kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ke depan kalian mendapatkan yang lebih baik lagi sebelumnya. Materi hari ini kita akan membahas tentang proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, tujuannya kita akan mempelajari tentang bukti sejarah tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Yang kedua, menguraikan teori proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, peran beberapa tokoh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kelima adalah bagaimana kita menyajikan laporan singkat tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha dan pengaruh masuknya di Indonesia. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pertama kita akan bahas pembelajarannya, yaitu materinya adalah bukti sejarah tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha agama Islam ke Indonesia. Saya ulangi, bukti sejarah tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, membahas tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang ketiga, membahas tentang saluran atau saran penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, peran beberapa tokoh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, untuk memperdalam materi ini, kita lihat materi yang berbentuk video. Perhatikan semua di depan. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum nonton, silahkan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk memulai proses masuknya agama Islam, kita perlu mengenal teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Ujara, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Ujara.
Teori ini didukung oleh seluruh kronologi dalam satu M, Bernard Fleck dan J. Pitt Nepal. Menurut teori menjerat, Islam masuk Nusantara sekitar abad ke-13, dibangun oleh para pedagang Islam dan dijerat. Menjerat itu wilayah India ya guys. Atau pasti yang menjadi dasar dari teori ini, ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Tentang ada tulisan Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Samudra yang meninggal tahun 1297. Ada tulisan Sultan bercorak bicara India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh bicara telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perak pada tahun 1262 dan mendapati banyak penduduk dan beragam Islam. Marco pun menyebutkan terang dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Stefano. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 474 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa tersebut tidak lagi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan kemampuan untuk meninggalkan agama Islam. Dengan teori menjerat, menurut teori Mekah, Sultan Pasca yang menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang bisa menerpas yang mengadil mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan teori menjerat menurut mazhab Hanafi, bahwa kalian utama itu besar mazhab dalam Islam, yaitu adalah tentang hukum yang berlaku, misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jainingrat dan Umar Ahmed Hussein ini, Islam di Indonesia belum masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Karena sejarah sering menyebutkan kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara atau tarwih. Upacara tersebut diperingati setiap 18 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk menghormati Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan keagamaan yang ditampilkan dalam upacara tersebut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maulid Lemboa di Cikoang, Karawang, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikian pembahasan mengenai masuknya agama Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar jika kalian punya pendapat lain. Akhir kata, salam Just Merah. Oke, itulah materi yang berbentuk video tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Sudah paham? Mengerti? Mengerti tidak? Oke. Untuk memperkadang materi yang berbentuk video tadi, jadi dalam proses masuknya agama Islam ke Indonesia ada beberapa teori yang dijelaskan. Yang pertama teori sejarah, yang kedua adalah teori Persia, yang ketiga teori Arab, yang keempat adalah teori Cina. Jadi 4 teori yang menjelaskan tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, selain membahas tentang teori, bagaimana cara masuknya atau pengaruhnya agama Islam ke Indonesia, ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara perdagangan, yang kedua dengan cara perkawinan, yang ketiga dengan cara pendidikan, yang keempat dengan cara dakwah, yang kelima dengan cara politik, yang keenam dengan cara tasawuf. 6 cara itulah yang bisa mempengaruhi proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Selain cara masuknya, kita akan membahas tentang pengaruh masuknya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa pengaruh. Yang pertama dari segi bangunan, yang kedua dari segi makam, yang ketiga dari seni, terutama seni wayang. Yang keempat adalah dari seni kaligrafi atau seni ukir.
Oke, itulah pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Sudah mengerti? Mengerti? Saya ulangi, mengerti semua? Oke, baik. Kalau kalian mengerti, saya bagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD sesuai dengan pembagian kelompok yang minggu kemarin saya sudah bagikan. Duduk masing-masing sesuai dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya akan bagikan LKPD. LKPD ini ada beberapa aturan dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama, kalian lihat bagaimana apa yang dibahas dalam LKPD sesuai dengan topik pembahasan yang kalian diskusikan. Yang kelompok beda pembahasannya. Yang kedua, kalian perhatikan juga nanti bagaimana kalian mengerjakan LKPD sesuai dengan topik yang ada di LKPD. Yang ketiga, nanti kalian akan bahas dan akan kalian bacakan hasil diskusi kalian di depan. Kalian bawa LKPD, kalian bacakan di depan kelas. Bisa? Oke. Jadi saya akan bagikan per kelompok, akan dikerjakan. Sudah semua? Oke, kalau sudah, saya minta per kelompok, tiap kelompok mempresentasikan di depan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 3, saya ambil aksa di belakang punya. Oke, semua perhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kita. Cara penyebaran Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamiyah. Yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan perdagangan Arab, Persia, dan India. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya, ada yang nampak dengan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain, mengingat pernikahan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu.
Dan cara untuk memeluk agama Islam tidak terlalu sulit, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui produk pesantren dari para santri-santrinya. Yang keempat, kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Tetapi oleh Sunan Kalijaga diselipkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Yang kelima, politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Yang keenam, tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhanya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok selanjutnya yang presentasi kelompok 2. Silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tulis nama kelompok. Kembali Arab dari Arab, tokoh yang mendukung wilayah ini adalah Indira Hamka. Menyatakan bahwa tulis maksudnya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab dari Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia ini cukup dibuat dari pendidikan abad keempat. Hal ini juga sesuai dengan cerita Cina. Dua kerajaan Samudra Pasai membalas aliran mazhab Syafi'i di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Adanya penggunaan gelar al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. 2. Teori Cina. Tokoh yang mendukung teori Cina adalah Samit Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pernah dibawa oleh kaum Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari pada beberapa bukti. 1. Fakta adanya perpindahan orang Muslim Cina ke daerah Timur, khususnya Palembang pada abad ke-800 di Masehi. 2. Adanya bentuan berarsitektur Cina di Jawa. 3. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina atau Raden Fasa. 4. Gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. 5. Catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan di Nusantara pertama kali dimiliki oleh jalan perdagangan Cina. Teori Cina juga memiliki tantangan yang membuatnya ditantang beberapa ahli. Teori Cina tidak menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peran Cina dalam menjadi pemberitaan yang membuat Islam datang ke Nusantara. Teori yang dianggap kuat dari beberapa teori dari Abu Sina dan Turka. Yang benar presentasi dari kelompok. Ada yang mau bertanya? Ada?
Kelompok 1, oke, silakan. Dan teori maksudnya agama dan budaya Islam Indonesia-nya diorientasi ke apa itu? Silakan dijawab. Ini yang angkat kuat dari beberapa teori dari sejarah. Oke, teori yang dianggap kuat dari beberapa teori menurut ahli sejarah, menurut kelompok 2 adalah teori A. Oke, tepuk tangan. Kelompok 1, silakan masuk di depan untuk mendengar hasil presentasinya. Saya dari teori ketiga. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Inarko yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia itu adalah orang-orang yang sudah lama tinggal di Indonesia. Sebelum mereka Islam masuk ke Indonesia sampai awal abad ke-19 bersama dengan hubungan dagang yang berjalan antara masyarakat negara dengan para saudara negara yang dekat dengan jalur Indonesia sampai di Eropa. Teori ini mendukung adanya beberapa bukti kebenaran di antaranya. 1. Baptisan Sultan Samudra Pasai Malik alias 1297. Kemudian 2. Baptisan Syekh Maulana Malik di Bangil Bukit Gresik memiliki kesamaan dengan baptisan yang berada di Bangor. 3. Keterangan Apollo dari Indonesia di Kabupaten yang terjadi lewat tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di daerah sudah banyak penduduk yang menambang pisang dan banyak pedagang dari Indonesia. Teori ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan teori berjalan terlibat pada dua samaran. Pertama, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat sejarah lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, daerah masih merupakan kerajaan Hindu. Dua teori tersedia. Tokoh yang mendukung teori ini Umar Amin Hussein dan Khoisein Yadnillah sebagai menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-20 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum muslim. Teori ini didukung adanya beberapa bukti kebenaran di antaranya. 1. Peringatan 10 Muharram atau Ashura atas meninggalnya Hasan dan Rasulullah tujuan Nabi Muhammad. 2. Samudra peringatan tersebut disebut dengan membaca sabut atau kabut, sedangkan di Pulau Jawa dikenal dengan sebutan pulau. 3. Kesamaan ajaran sufi. Kesamaan seni kaligrafi pada beberapa tulisan. 5. Adanya perkampungan modern terdiri dari daerah Gresik. Teori ini juga dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-20 maka penguasaan Islam di Indonesia di Timur Tengah masuk dalam yang pengembangan kaum Maya, menjauh dari Papua, Mekah dan Madinah, dan tidak memungkinkan bagi barulah kerja untuk menyapa yang baru Islam secara khusus dan cepat. Ya, terima kasih dari kami dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok selanjutnya itu kelompok terakhir yang presentasi kelompok 4. Itu silakan. Maju. Di depan, mari. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jika dalam bentuk tulisan dalam CD tentang pengaruh agama dan budaya Islam di Indonesia. Suni Bangun, Seni dan Materi pembelajaran pada kali ini yaitu materinya proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, teori Cina. Ada 4 teori. Dan ada beberapa cara penyebaran Islam di Indonesia. Cara pertama adalah dengan cara perdagangan, cara kedua adalah perkawinan, cara ketiga adalah dakwah, cara keempat adalah cara pendidikan, politik, dan tasawuf. Jadi tasawuf adalah cara terakhir, yaitu cara penyebaran Islam di Indonesia. Dan ada beberapa pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama dari segi bangunan, yang kedua makam-makam yang ada di seluruh Indonesia, yang ketiga adalah seni ukir, seni kaligrafi, seni bangunan, arca. Jadi itulah pengaruh masuknya agama Islam di Indonesia. Oke, sebelum mengakhiri materi ini, ada materi evaluasi. Kita akan bagikan soal evaluasinya. Oke, semua dapat? Silakan dikerjakan. Silakan. 5 menit kalian kerjakan soal evaluasi. Silakan. Bisa dikasih bola, bisa dikasih silakan. Ya, tulis nama di sebelah kanan. Di atas sebelah kanan. Ulangi dan lupa tulis nama. Semua sudah? Oke, kalau sudah, kumpul. Sudah? Sudah?
Sudah. Semua sudah? Oke, baik. Materi pertemuan berikutnya minggu depan kita masuk pada materi kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk membaca doa. Waktunya dipersilakan. Silakan. Terima kasih. Silakan dulu. Oke, baik. Dengan berakhirnya baca doa tadi, materi pada kesempatan ini pada pagi hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.